presentasikan dadar gulung. Ya, latar belakangnya. Dadar gulung adalah kue tradisional asli khas Bandung. Rasa kue dadar gulung yang manis dan gurih bisa dijadikan alternatif sebagai hidangan pada acara keluarga ataupun sebagai cemilan. Cara pembuatan yang mudah dan ibu-ibu di pedesaan sering membuat kue tersebut. Maka dari itu, kami terinspirasi mengambil kue ini karena masyarakat yang terlihat sering memakan dan membuatnya dari banyak yang dikerjakan. D. Rumusan masalah. 1. Apa itu dadar gulung? 2. Apa saja alat dan bahan yang perlu digunakan dalam membuat dadar gulung? 3. Bagaimana proses pembuatan dadar gulung? C. Tujuan. 1. Dadar gulung merupakan makanan tradisional khas kota Bandung yang terbentuk gula panjang dan di dalamnya terdapat parutan kelapa yang dicampur dengan gula cair. 2. Alat yang digunakan untuk membuat dadar gulung adalah wajan, teflon, mangkuk, mixer, saringan, buat dan sendok sayur. Bahan yang digunakan yaitu 200 telur, 270 gram terigu, 750 ml santan kental, 1/4 sendok teh ya. 50 ml air, santan, suji, margarin, 250 gram kelapa parut, 150 gram gula merah, 100 ml air dan 1/4 sendok teh garam. 3. Cara membuat dadar gulung: campurkan tepung terigu dan juga garam buat sedikit lubang pada bagian tengah. Hendak menuang telur dan santan sedikit demi sedikit sambil tetap menguatkan dengan mixer. Tunggu adonan hingga licin lalu saring masukkan pasta padan dan aduk hingga merata. Panaskan wajan jemur dan olesi dengan Ayo, Manfaat dari telur si dadar gulung apa? manfaat. Enak. ya. Enak toh. Pasti ada manfaatnya ya. Apa? Ini mayoritas berarti kandungannya apa kandungannya? Kelapa, kemudian ada gulanya juga kan berarti banyak karbohidrat ya. Berarti lebih pada manfaatnya untuk apa kalau karbohidrat? Ya, tentu saja mengenyangkan karena dia akan memberikan energi ya. Terus apa lagi? Bisa menjadi makanan pokok atau hanya sekadar camilan? Ya, ya. Jadi lebih pada camilan. Terus ini alasannya nih ya, Ibu kasih ini apa sih? Fokus ini ya tuh. Alasan membuat dadar gulung. Ya, karena sangat mudah membuatnya, kemudian bahan-bahannya juga mudah diperoleh dan terjangkau. Setuju nggak yang lainnya? Setuju? Ada yang berbeda pendapat? Nah, bagus. Berarti tetap misro, tapi Isinya bukan gula gitu. Bukan gula merah. nah, berarti inovasi. Gini Ibu tanya dulu, Ai Faiz nggak suka sama gula merah? Enggak semua orang suka gitu. Oh, nggak semua orang suka manis. Ya. Tapi kalau asin namanya nanti Enggak, bukan kalau amis. suka manis jadi kayak suka gula merah. Oh, oke. Ayo, siapa yang mau jawab? Ya. Coklat, bagus. Kira-kira gimana ya? Kalau misalkan coklat ya, betul ya itu inovasi. Bersama oncom yang telah dibakar. Selanjutnya, campur oncom tersebut dibungkus menggunakan daun pisang dengan nasi hangat serta bawang goreng. Asal usul pasti tentang makanan ini masih belum jelas, tetapi dipercaya bahwa sejak 1940-an makanan ini sudah ada dan menjadi makanan sehari-hari masyarakat Sunda. Yang lainnya dengarkan. Alasan pokok kami memilih makanan khas ini adalah karena bahan utama dari makanan ini mudah untuk dicari dan mudah untuk membuat makanan khas ini tidak terlalu besar, tidak termasuk lauk pauknya. Yang kedua, rumusan masalah. 1. Apa itu nasi turun-temurun? 2. Bagaimana cara membuat nasi turun-temurun yang praktis dan mudah disajikan? 3. Apa saja alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan nasi turun-temurun? Ini untuk kelompok Yusmia juga tadi ya, Wildan dan kawan-kawan ya, tentang rumusan masalahnya. Mirip
pemahaman. Kemudian yang ketiga, bagaimana proses pembuatannya. Nah, Ibu sudah apresiasi ya, dan itu kalian hebat sudah mau mencoba rumusan masalah. Nah, sekarang gini, yang namanya rumusan masalah berarti itu adalah suatu permasalahan yang harus dipecahkan. Betul tidak? Betul ya. Nah, sekarang kalau pertanyaannya apa itu dadar gulung? Dadar gulung merupakan makanan khas Kota Bandung, ada kan jawabannya? Kemudian bagaimana cara membuat dadar gulung? Sudah ada. Alat dan bahannya seperti apa? Proses pembuatannya seperti apa? Sehingga kesimpulannya, apakah rumusan masalah tadi masih berfungsi sebagai masalah atau sudah terpecahkan? Sudah terpecahkan kalau seperti itu. Berarti sebenarnya kalian beres. Udah nggak perlu dilanjutin lagi, nggak perlu buat dan lain sebagainya. Ya. Sementara karena kita sebutnya ini pembelajaran project based learning, artinya masalah yang kalian buat itu harus dipecahkan, nanti ada solusinya. Ya, jadi harus diganti ini masalahnya karena sudah bukan masalah, sudah ada solusinya. Siapa yang punya ide? Apa masalah yang belum terpecahkan? Bagaimana teknik pengolahan dadar gulung yang gimana? Kalau kita pengen membuat masalah belum terpecahkan, buatnya dadar gulung yang seperti apa? Coba kira-kira. Yang unik bisa. Kemudian kemarin pertemuan sebelumnya yang Ibu kasih di GCR itu tentang makanan apa? Nabati yang sehat. Berarti kita bagaimana membuat dadar gulung. Nah, begitu. Enggak tentang surabi. Ya, siapa? Bagus. Bisa. Tadi sudah disampaikan ya toppingnya. Tuh. Ya, bebas. Tapi ada yang memperhatikan nggak apa yang kurang dari presentasi ini? Ada yang belum dibahas apa? Kemasan belum ya. Selain itu, yang lebih penting dari kemasan. Bagus. Siapa Neng? Belakang Yusnia. Tania. Oke, itu ya kata Tania. Apa rumusan masalahnya? Rumusan masalahnya pengertian surabi. Terus? Alat dan bahan. Ah, tadi Ibu sudah sampaikan itu sudah dibahas, bukan masalah. Berarti cari apa yang menjadi masalah kira-kira. Kemasannya ya. Selain itu, pertanyaan Ibu, bagaimana kalian menyiapkan surabi ini karena akan dipasarkan di sekolah? Bener nggak? Kebayang? Sok, siapa nanti yang bertugas menyiapkan surabi? Ya, terus di rumah siapa? Di rumah Salsa. Kalian masuk sekolah jam 7. Pesanannya gimana? Nah, belum kepikiran ya? Masalah bukan? Masalah. Nasi goreng rasanya gurih. Dimakan di Kota Batu. Ucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatian. Ya, terima kasih ya.